Pujaan Hati Sang Tuan Muda episode 23. USG berjalan dengan hening. Hanya terdengar suara Dr. Lisa yang menjelaskan keadaan bayi Irina. Sesekali terdengar juga isakan dari Irina yang tak berhenti mengamati layar monitor. Sedangkan Kevin hanya membeku. Pandangannya juga terfokus pada layar monitor di hadapan mereka. Kali ini bayi Bu Irina berkembang dengan sangat baik. Saya optimis bayinya bisa lahir dengan selamat dan tepat waktu. Mendengar ucapan Dr. Lisa, Kevin mengerutkan keningnya seketika. Kali ini tanyanya dengan spontan pada Dr. Lisa. Iya, Anda tidak tahu kalau Bu Irina pernah melakukan... Dok, Irina memotong kalimat Dr. Lisa seketika. Bahkan dia sudah terduduk dan siap mengakhiri pertemuan mereka. Kevin belum tahu apapun, ucapnya penuh isyarat pada Dr. Lisa. Karena aku tidak tahu apapun, maka aku ingin tahu keadaanmu sekarang dan sebelumnya. Kevin menjawab cepat. Irina menatap Kevin seketika. Kupikir kamu hanya perlu tahu keadaanku yang sekarang, karena ini adalah bayimu. Keadaanku yang dulu bukanlah urusanmu, karena saat itu aku tidak mengandung anakmu. Meski diucapkan dengan nada lembut, namun kata-kata Irina cukup tajam dan menyinggung harga diri Kevin. Apalagi Irina secara terang-terangan mengungkapkan hal itu di hadapan orang lain seperti Dr. Lisa. Oke, terserahmu. Itu memang bukan urusanku. Kevin menatap tajam ke arah Irina, bahkan bergantian ke arah Dr. Lisa sebelum kemudian dia memutuskan untuk keluar lebih dulu dari ruang USG. Maaf, saya tidak tahu kalau Bu Irina ingin menyembunyikan masalah yang lalu itu dari suami ibu. Dr. Lisa membuka suaranya. Irina tersenyum pada sang dokter. Tidak apa-apa dok, Kevin memang gak tahu dan dia gak harus tahu. Semua itu sudah berlalu. Irina menghela napas panjang. Tapi apa benar yang dokter katakan tadi? Kalau bayi saya kali ini berkembang dengan sangat baik. Ya, bayinya memang sudah berkembang seperti sebagaimana mestinya, sangat sesuai dengan hitungan usia kehamilan. Irina tampak tersenyum lega. Dia mengusap lembut perutnya dan berkata, kali ini saya sangat menyayanginya dan sangat berharap bahwa dia bisa lahir ke dunia. Bu Irina harus optimis dan selalu berpikir positif. Ingat, pikiran kita juga menentukan keadaan fisik kita. Irina tersenyum dan mengangguk. Sekali lagi dia mengusap lembut perutnya sembari berjanji dalam hati. Aku akan melahirkanmu ke dunia, nak. Aku akan menunjukkan padamu dunia yang indah ini. Tunggulah sebentar lagi, oke? Seperti yang dijanjikan bahwa mereka akhirnya makan malam di sebuah restoran setelah pulang dari tempat praktik Dr. Lisa. Kevin sedari tadi mengamati Irina yang tampak menikmati hidangan makan malamnya. Kevin benar-benar sedang menaruh curiga dengan Irina setelah apa yang sudah dikatakan Dr. Lisa tadi. Dari mana kamu kenal Dr. Lisa? Pada akhirnya, Kevin membuka suaranya menanyakan hal itu pada Irina. Aku kenal dari seorang teman, Dr. Lisa yang menangani kehamilan pertamaku.
Apa maksudnya saat dia berkata bahwa kali ini bayimu berkembang dengan sangat baik? Apa bayimu dulu tak seperti itu keadaannya? Tanya Kevin secara langsung. Dia tak ingin menebak-nebak. Dulu, saat tahu Irina hamil dan menggugurkan kandungannya, Kevin hanya tahu bahwa alasannya adalah Irina yang belum siap dengan kehamilannya. Saat itu hubungannya dengan Max masih cukup baik. Max mengatakan jika kemungkinan besar Irina sengaja menggugurkan kandungannya karena tak ingin tubuhnya berubah setelah mengandung dan melahirkan. Kini, Kevin jadi ragu. Apa ada yang disembunyikan Irina darinya dan juga Max? Mungkin Dokter Lisa salah bicara. Dia tak salah bicara. Kamu hanya bersikap seolah-olah aku tak harus tahu semuanya. Semua sudah berlalu, Vin. Jadi, karena semua sudah berlalu, maka aku tak perlu tahu? Tanya Kevin masih dengan nada menuntut. Iya. Pada akhirnya, Irina hanya bisa mengucapkan kata tersebut. Kevin memilih mengakhiri perselisihan di antara mereka. Toh, nanti dia bisa mencari tahu sendiri, bukan? Kevin akhirnya melanjutkan makan malamnya, meski dengan pikiran yang penuh dengan sosok Irina. Sedangkan Irina sendiri, dia tahu bahwa Kevin tak akan tinggal diam. Meski begitu, Irina berharap bahwa masa lalunya dan masa-masa suramnya ketika masih bersama Max dulu tetap terkubur dan tak lagi kembali mengusik kehidupannya yang sekarang ini. Keesokan harinya, Kevin terbangun sendiri di atas ranjangnya. Irina sudah tak ada di sebelahnya. Apa perempuan itu memutuskan untuk pergi lebih pagi karena sikap dingin yang dia tampilkan? Setelah makan malam, tak ada yang terjadi di antara mereka. Mereka pulang membersihkan diri masing-masing sebelum kemudian tidur dengan saling memunggungi. Kevin masih merasa kesal dengan kehadiran Bastian di butik Irina, dan juga kesal karena Irina tampak menyembunyikan sesuatu darinya. Sedangkan Irina sendiri, mungkin perempuan itu kesal karena sikap cuek dan dingin yang ditampilkan Kevin kepadanya. Kevin akhirnya bangun. Dia menuju kamar mandi untuk membersihkan diri, lalu mengganti pakaiannya dengan kurang semangat. Apa benar Irina sudah pergi ke butiknya? Bagaimana mungkin perempuan itu meninggalkannya begitu saja? Kevin lalu keluar dari kamarnya dan dia menuju ke arah meja makan yang menyatu dengan dapur. Kevin sempat menghentikan langkahnya dan membatu di tempatnya berdiri ketika melihat Irina tengah sibuk di dapur rumahnya. Apa yang dilakukan perempuan itu? Dengan spontan kaki Kevin melangkah mendekat ke arah Irina. Rupanya Irina sedang menyiapkan sebuah kue yang mirip dengan kue ulang tahun. Kevin mengerutkan keningnya seketika. Kamu gak sedang ulang tahun, pun denganku. Jadi, untuk siapa kue ini? Pertanyaan Kevin tersebut membuat Irina mengalihkan perhatiannya dari kue itu ke arah Kevin. Rupanya, Kevin sudah berdiri tak jauh darinya, dan pria itu sudah tampak sangat tampan dan rapi. Hai, ini buat ibu. Kamu lupa kalau hari ini ibu ulang tahun? Mamaku. Iya, memangnya siapa lagi? Irina menggelengkan kepalanya dan kembali fokus dengan kuenya. Kamu mau antar kue itu ke sana? Iya, memang kenapa? Bukannya kamu gak berani ke rumahku lagi? Irina sempat menghentikan pergerakannya.
Dia memang tak berani ke rumah Kevin lagi sejak ibu Kevin menamparnya, kemudian mengatakan bahwa lebih baik bayinya digugurkan saja. Irina khawatir jika ibu Kevin melukai bayinya. Tapi setelah dipikir-pikir, dia sudah mengenal ibu Kevin hampir sepanjang hidupnya. Perempuan itu tidak jahat, jadi tak mungkin perempuan itu akan menyakiti bayinya yang merupakan cucunya sendiri. Setelah kupikir-pikir, ketakutanku tak masuk akal. Ibu tidak akan mungkin menyakitiku dan bayi kita, kan? Irina menatap Kevin dengan lembut. Well, dia memang tak mungkin melakukannya, karena jika dia melakukannya, maka sama saja dia menyakitiku. Pernyataan Kevin tersebut meski diucapkan dengan nada dingin, namun entah kenapa membuat pipi Irina bersemu merah. Melihat itu membuat Kevin merasa sedikit salah tingkah. Apa ia salah berbicara? Sial. Memangnya kamu gak kerja? Tanya Kevin kemudian. Aku berangkat siang. Aku akan mengantar kue ini dulu nantinya. Jadi kalau kamu mau berangkat, kamu berangkat saja dulu. Nanti aku minta diantar Pak Supir. Kamu benar-benar berani mengantar kue itu sendiri ke rumah orang tuaku? Tanya Kevin sekali lagi untuk memastikan. Irina tersenyum dan menatap lembut ke arah Kevin. Kehidupanku memang banyak berubah, begitupun dengan pribadiku. Tapi aku masih memiliki sisi Irina yang dulu, yang punya keberanian dan keinginan kuat. Meski hanya sedikit yang tersisa. Dengan spontan Kevin mengulurkan jemarinya, mengusap lembut pipi Irina. Dia tak bisa menghentikan jemarinya untuk tak melakukan hal tersebut. Sedangkan Irina sendiri tampak memejamkan matanya, menikmati sentuhan lembut Kevin pada pipinya. Segera hubungi aku jika terjadi sesuatu, ucap Kevin kemudian, yang segera membuat Irina membuka matanya lalu tersenyum pada suaminya itu. Memangnya akan terjadi hal apa? Cukup berjanji bahwa kamu akan menghubungiku kalau terjadi sesuatu yang tidak. Iya, aku janji. Pada akhirnya Irina mengalah dan berjanji pada Kevin. Kevin lalu meninggalkan Irina menuju meja makan untuk menyantap sarapannya dan juga kopinya. Sedangkan Irina sendiri kembali fokus pada kuenya. Irina bahkan tak sadar jika di tempatnya duduk, Kevin kini sedang mengamatinya. Mengamati secara diam-diam dengan tatapan mata memuja, seperti yang pria itu lakukan selama ini. Bersambung, nantikan episode 24-nya ya. Jangan lupa like, komen, share, subscribe, dan nyalain loncengnya agar gak ketinggalan upload cerita-cerita selanjutnya. Bye-bye.